Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang technical manager atau maintenance di PT Panasonic Batam. Nah, dari job dari technical manager yaitu yang pertama dapat memecahkan troubleshooting terhadap jaringan. Yang kedua, dapat memecahkan troubleshooting hardware dan software. Yang ketiga, dapat melakukan perawatan atau maintenance terhadap device. Yang keempat, minimal memahami bahasa pemrograman. Yang kelima, dapat menjaga data-data dari perusahaan. Ini adalah salah satu contoh dari job desk dari technical manager. Technical manager atau maintenance yaitu profesi dalam bidang IT. Technical manager yang kerap dipanggil teknisi yaitu profesional IT yang berkecimpung dalam bidang teknik baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Technical manager merupakan profesional IT yang berkecimpung di bidang teknis jaringan komputer dari maintenance pada troubleshootingnya. Nah, ini untuk memelihara technical manager. Selanjutnya, etika profesi terhadap perusahaan. Etikanya yaitu satu, bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diberikan. Yang kedua, menghindari konflik interest dalam dunia kerja. Yang ketiga, membantu rekan sejawat dan rekan sekerja dalam pengembangan profesi mereka dalam mengikuti etik. Ini adalah etika profesi terhadap perusahaan. Nah, sistemnya ini bertanggung jawab terhadap suatu sistem atau bertanggung jawab dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu studi kasus tentang technical manager. Nah, di sini saya mengambil sebuah studi kasus yaitu seorang IT staff melakukan penggandaan dan markup harga alat dalam bidang IT dalam melakukan penanaman virus dalam sistem. Yang dimana suatu ketika seorang IT staff diberhentikan atau mengundurkan diri sehingga membuat ancaman terhadap suatu perusahaan tersebut. Nah, ini studi kasus tentang technical manager. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur ITE yaitu kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Itu terdapat dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29 Undang-Undang ITE. Akses ilegal itu pada pasal 30, intervensi ilegal itu pada pasal 31, gangguan terhadap data atau data interference itu pada pasal 32 Undang-Undang ITE. Gangguan terhadap sistem atau sistem interference pasal 33 Undang-Undang ITE. Selanjutnya, penyalahgunaan alat dan perangkat atau disebut juga misuse of device itu pada pasal 34 Undang-Undang ITE. Kesimpulannya, dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa seorang IT staff harus dapat dipercaya dan diandalkan kepedulian terhadap perusahaan tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Siti Kalimasari. Saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika profesi dengan judul Technical Engineering atau Maintenance di PT Panasonic Batam. Nah, di sini yang akan kami bahas adalah mengenai job desk, kemudian etika profesi serta pelanggaran yang serta studi kasus tentang pelanggaran yang pernah terjadi. Yang pertama, untuk job desk-nya itu sendiri adalah yang pertama dapat memecahkan troubleshooting terhadap jaringan. Yang kedua, dapat memecahkan troubleshooting hardware dan software. Yang ketiga, dapat melakukan perawatan atau maintenance terhadap device. Yang keempat, minimal memahami satu bahasa pemrograman. Yang kelima, dapat menjaga data-data perusahaan. Nah,
Profesi dalam bidang IT, technical engineering yang kerap dipanggil teknisi, yaitu profesional IT yang berkecimpung dalam bidang teknik baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Technical engineering merupakan profesional IT yang berkecimpung dengan teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting. Begitu. Nah, yang selanjutnya adalah apa saja sih etika-etika profesi dari seorang etik apa saja sih etika profesi dari seorang technical engineering. Yang pertama, pastinya bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diberikan, menghindari konflik interest dalam dunia kerja, membantu rekan sejawat dan rekan kerja dalam pengembangan profesi mereka, dan mengikuti kode etik serta menjaga rahasia perusahaan. Sekarang kita lanjut ke studi kasus tentang technical engineering. Contohnya adalah jika ada dari salah seorang IT staff yang melakukan pengadaan dan markup harga alat-alat di bidang IT dan melakukan penanaman virus dalam sistem, yang dimana suatu ketika IT itu keluar dari perusahaan, dia bisa dengan mudah memasuki sistem perusahaan tersebut dan menyalahgunakan data-data yang ada dalam program yang telah ditanami virus dengan sengaja itu tadi. Jadi menjadi seorang IT staff atau technical engineer itu benar-benar harus menjunjung tinggi yang namanya merahasiakan data-data perusahaan, dan harus yang dapat dipercaya. Karena apa? Yang memegang atau mengontrol penuh yang namanya program itu adalah seorang technical engineering. Jadi ketika bocor yang namanya data-data perusahaan itu tadi, maka ya benar-benar menjadi tanggung jawab seorang technical engineer. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima. Saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang technical engineering atau maintenance di PT Panasonic Batam. Nah, apa saja sih job desk-nya? Yang pertama itu ada dapat memecahkan troubleshooting terhadap jaringan. Yang kedua, dapat memecahkan troubleshooting hardware dan software. Yang kedua, dapat melakukan perawatan atau maintenance terhadap device. Yang kedua itu minimal memahami satu bahasa pemrograman. Yang terakhir, dapat menjaga data-data perusahaan. Nah, technical engineering atau maintenance ini adalah profesi dalam bidang IT, technical engineering yang kerap dipanggil teknisi, yaitu profesional IT yang berkembang dalam bidang teknik baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Technical engineering merupakan profesional IT yang berkecimpung di bidang teknisi jaringan komputer dari maintenance sampai troubleshooting-nya. Nah, apa saja sih etika dalam profesi terhadap perusahaan? Yang pertama itu bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diberikan. Yang kedua, menghindari konflik interest dalam dunia kerja. Yang terakhir, membantu rekan sejawat dan rekan sekerja dalam mengembangkan profesi mereka dalam mengikuti kode etik. Nah, di sini ada satu studi kasus tentang technical engineering. Seorang IT staff melakukan penggadaan dan markup harga alat dalam bidang IT dan melakukan penanaman virus dalam sistem, yang dimana suatu ketika seorang IT staff diberhentikan atau mengundurkan diri
sehingga membuat ancaman terhadap perusahaan tersebut. Nah, di sini ada juga undang-undang yang mengatur ITE, yaitu kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Itu dalam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Yang kedua, akses ilegal itu ada di pasal 30. Yang ketiga, intersepsi ilegal itu berada di pasal 31. Selanjutnya, gangguan terhadap data atau data interference itu berada di pasal 32 Undang-Undang ITE. Selanjutnya, gangguan terhadap sistem itu berada di pasal 33 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir, penyalahgunaan alat dan perangkat itu berada di pasal 34 Undang-Undang ITE. Nah, kesimpulannya adalah dari kasus di atas bisa kita simpulkan nih bahwa seseorang IT staff harus dapat dipercaya dan diandalkan dan kepedulian terhadap perusahaan. Nah, sekian dari kami, itulah presentasi dari kami. Terima kasih. Jika ada yang dipertanyakan, dipersilakan.